Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Untuk pertama kalinya pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Open Figure Skating Trophy 2022 yang diikuti 12 negara Asia. Indonesia mengirim 14 skater untuk kategori figure skating. Ini menjadi pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah. Dua kategori lomba diikuti 119 atlet dari 12 negara, terdiri dari kategori figure skating dan kategori ice dancing. Indonesia mengirim 14 skater untuk mengisi kategori figure skating. Skater yang terpilih mewakili Indonesia di ajang ini adalah peserta yang menjadi juara di ajang kejuaraan ice skating tingkat nasional. Buat Indonesia ini merupakan satu kebanggaan kita bisa menjadi tuan rumah, karena ini untuk pertama kalinya Indonesia bisa menyelenggarakan event yang cukup besar. Kebetulan untuk tahun 2022 ini diikuti oleh 12 negara. Di ajang tingkat Asia ini diharapkan bisa menghasilkan skater Indonesia yang akan diterjunkan ke kejuaraan dunia di Salt Lake City, Amerika. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih juara umum dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Biliar yang digelar pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB-POPSI. Provinsi DKI Jakarta unggul atas Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dari 12 nomor yang dipertandingkan. Provinsi DKI Jakarta keluar sebagai juara umum kejuaraan nasional biliar tahun 2022 dengan perolehan 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Para atlet penerima piala bergilir sebagai juara umum Kejurnas POPSI 2022. Piala diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum PB POPSI Safril Nasution di Puslatnas POPSI Wisma Indovision 2, Jakarta Barat. Tentunya dari hasil Kejurnas ini akan banyak didapat para atlet-atlet yang berbakat. Tadi juga banyak menghasilkan atlet-atlet baru yang akan kita terjunkan di berbagai event, baik nasional maupun nanti ke internasional seperti itu. Kejurnas POPSI tahun 2022 menambah deretan kejuaraan nasional yang akan mendongkrak ranking nasional para atlet biliar, sehingga perebutan posisi utama ranking nasional semakin kompetitif. Pada Kejurnas ini memiliki juara 400 poin. 400 poin, runner up 340, kemudian semifinalis 280 dan seterusnya ke bawah seperti itu untuk setiap nomor pertandingan. Dan itu dikalikan akan diakumulasi dengan seluruh kegiatan yang sebelumnya. Ya, alhamdulillah bisa sampai dapat medali emas gitu, ngalahin senior-senior yang jago-jago banget seniornya. Alhamdulillah. Ajang ini menjadi langkah awal bagi PB POPSI untuk mencari atlet berbakat serta mempersiapkan para atlet menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa. Sebuah ruko penjual motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang terbakar. Diduga api muncul dari lantai 3 tempat penyimpanan ban. Asap tebal membumbung tinggi dari lantai 3 ruko yang merupakan tempat usaha penjualan motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya memadamkan api dengan menggunakan air dan busa. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Namun diduga api muncul dari lantai 3 tempat penyimpanan ban. Beruntung, seluruh karyawan yang mengetahui kebakaran tersebut dengan cepat menyelamatkan diri keluar dari ruko. Bisnya sumber api sebelah saya nggak ada yang tahu, soalnya saya sama teman-teman kerja posisinya di bawah. Ada pengendara motor berhenti ngasih tahu di atas ada asap. Ada asap, langsung kejar sama anak-anak, itu sumber api udah di atas, tapi dari mana titiknya kitanya nggak ada yang tahu. Dari lantai berapa, Pak? 1 dan 3. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan panjang akibat banyaknya warga yang ingin melihat langsung lokasi kebakaran.
Hingga sore tadi, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas damkar. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Kebakaran selama 5 jam terjadi di permukiman warga di kawasan Lorong Tahu, Kota Ambon, Maluku. 1 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Jumat dini hari kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Batu Merah, Kota Ambon, Maluku. 1 orang warga dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Ratusan lapak, kos-kosan, hingga rumah terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kondisi permukiman yang padat sempat menyulitkan pemadaman. Segera kita polis lain, kemudian nanti kita buat penjagaan di lokasi. Kita tidak ada lagi masyarakat yang beraktivitas keluar masuk dari lokasi kebakaran. 1 orang korban tewas, Pak ya? 1 orang, akhirnya sudah dievakuasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat membuat tebing di perkampungan Kecamatan Jatiluhur longsor. Akibatnya seorang anak tewas tertimbun material longsor. Fahri Ibrahim, bocah berusia 8 tahun ini ditemukan tewas di ruang belakang rumah pamannya di Kampung Cinangsi, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat sore. Jenazah Fahri ditemukan tertimbun material longsor usai tim SAR melakukan pencarian selama 2 jam. Tanah longsor terjadi usai hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Purwakarta. Tebing setinggi 50 meter tiba-tiba runtuh dan menerjang dinding belakang rumah hingga hancur. Pas waktu sebelum kejadian waktu ponakan saya masuk ke kamar mandi, tiba-tiba itu longsor. Akhirnya ponakan saya tertimbun. Lagi di kamar mandi itu? Iya, di kamar mandi tertimbun. Berarti pas saat hujan besar ya, Pak ya? Iya, kejadiannya pas hujan besar. Jenazah korban dimakamkan Jumat malam di tempat pemakaman umum setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 10 orang meninggal dunia dalam ledakan tambang batu bara di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Para korban sempat tertimbun reruntuhan tambang di kedalaman 200 meter dari permukaan tanah. Setelah melakukan proses pencarian hingga Jumat sore, akhirnya 14 orang yang tertimbun di dalam tambang batu bara Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berhasil dievakuasi. 10 orang meninggal dunia, sementara 4 lain yang selamat dan mengalami luka-luka. Sebelumnya, para korban sempat tertimbun reruntuhan tambang di kedalaman 200 meter dari permukaan tanah. Di Sumatera Barat, pada pukul 18.00, seluruh korban yang berjumlah 14 orang telah berhasil ditemukan. Dengan rincian 10 orang meninggal dunia, sedangkan 4-nya selamat. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dengan ambulan menuju ke Rumah Sakit Sawah Lunto untuk provisum dan perawatan lebih lanjut dari medis. Tambang batu bara milik PT Nusa Alam Lestari yang terletak di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat meledak pada Jumat pagi. Ledakan diduga terjadi akibat kebocoran gas metana di lubang tambang batu bara. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan perlawanan saat merazia narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari hasil razia, pemirsa, petugas berhasil menangkap 12 pelaku. Perlawanan bandar dan pengguna narkoba dilakukan saat polisi merazia Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk bisa meringkus para bandar narkoba di lokasi tersebut. Setelah berhasil menerobos perlawanan, polisi langsung menggeledah sejumlah rumah yang digunakan sebagai tempat penggunaan narkoba. Dari hasil razia kali ini, Polres Jakarta Utara berhasil mengamankan sebanyak 12 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kita sempat mendapatkan perlawanan dengan biasa lemparan petasan dan batu. Kemudian kita di backup oleh dari Reskrim dan Brimob dan Sabara.
kemudian kita lakukan razia besar-besaran di blok RW 12 dan A2. Selanjutnya berhasil kita amankan jumlah total ada 8 orang yang tersangka yang tadi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, kemudian yang di sebelah ada 4 orang tadi dugaan provokasi untuk melakukan penyerangan perlawanan kepada petugas itu tadi. Dalam razia ini, 1 orang anggota kepolisian juga mengalami luka di pelipis mata akibat terkena lemparan batu. Sementara para tersangka masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sekelompok pelajar menyerang pelajar lain saat pulang sekolah di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku berusaha menyerang menggunakan penggaris besi. Sekelompok pelajar terekam video amatir mengejar pelajar lainnya saat jam sekolah usai di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Beberapa pelajar yang sedang berjalan kaki diserang menggunakan penggaris besi hingga akhirnya mereka melarikan diri. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa, sementara kelompok pelajar yang menyerang dibubarkan warga. Satu pulang sekolah ya, pulang sekolah dari arah depan, dari gerbang, yaitu seragamnya ada yang biru putih, ada yang pakai baju olahraga lah, mungkin pelajar mungkin olahraga, yang dari arah sana pakai motor seragam pramuka, atau yang pramuka yang motor pada berhenti nyerang di ke seberang sana, terus ya sempet mukul gitu, terus kita samperin ya langsung pada bubar. Unit Reskrim Polsek Pasar Kemis telah menerima laporan peristiwa ini dan sedang menyelidiki pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aya Nufus. Dan saya Bria Manatenaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa.